Jalanan Cirebon berubah menjadi lautan manusia. Ribuan, bahkan disebut jutaan orang, rela berdesakan hanya untuk satu momen, kepulangan April DA7 ke kota asalnya. Ini bukan sambutan biasa. Ini bukan euforia dadakan. April, juara 3 Dangdut Academy 7, disambut bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai simbol kebanggaan. Yang datang bukan hanya warga lokal. Massa dari luar daerah ikut memadati jalan, menunggu sejak berjam-jam sebelum ia tiba. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak. Apa yang membuat seorang penyanyi dangdut wanita bisa menggerakkan massa sebesar ini tanpa undangan resmi? Suara indah memang jadi alasan awal. Namun yang membuat publik bertahan adalah sikapnya. April dikenal santun, rendah hati, dan menjaga etika di tengah sorotan. Citra ini membentuk ikatan emosional yang jarang dimiliki figur baru. Tapi, ketika antusiasme berubah menjadi kerumunan masif, situasinya tidak lagi sesederhana apresiasi. Pengamanan diperketat, perhatian media meningkat tajam, dan sorotan pun bergeser. Apakah ini puncak popularitas April? Karena satu hal pasti, setelah lautan manusia ini, semua mata kini tertuju pada langkah April berikutnya. Dan, mari kita telusuri beritanya. Jalanan Cirebon lumpuh bukan karena agenda negara, tapi karena satu kepulangan, April DA7. Ribuan, bahkan disebut mencapai jutaan manusia, memadati akses utama kota sejak jauh sebelum April tiba. Kepulangan penyanyi dangdut wanita asal Cirebon ini berubah menjadi peristiwa publik berskala besar. Tanpa undangan resmi, tanpa panggung megah, massa tetap berdatangan. Antusiasme ini tidak lahir tiba-tiba. Ada ikatan emosional yang kuat antara April dan masyarakat yang menyambutnya. Dan ikatan itulah yang membuat kepulangan ini terasa berbeda sejak awal. April DA7 dikenal sebagai juara 3 Dangdut Academy 7. Prestasi ini menempatkan April sebagai salah satu figur dangdut wanita yang paling diperhatikan pasca ajang tersebut. Namun yang menarik, sorotan tidak berhenti di panggung kompetisi. Setelah acara berakhir, nama April justru semakin sering diperbincangkan. Kepulangannya ke kota asal disambut sebagai simbol kebanggaan daerah. Bukan sekedar pencapaian individu, melainkan keberhasilan yang dirayakan bersama masyarakat. Dan euforia itu meluas jauh melampaui batas kota. Yang hadir bukan hanya warga lokal, tapi massa dari berbagai daerah. Rekaman di lapangan menunjukkan kendaraan dari luar Cirebon memenuhi area penyambutan. Banyak penggemar mengaku datang khusus untuk melihat April secara langsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa basis penggemarnya telah berkembang cepat dan merata. Untuk penyanyi dangdut wanita yang masih tergolong baru, hal ini bukan perkara biasa. Dukungan lintas daerah biasanya butuh waktu panjang, namun pada April, efek itu terjadi lebih awal. Daya tarik April tidak hanya terletak pada suara. Ia dikenal memiliki karakter vokal yang lembut, namun kuat, mudah dikenali. Namun faktor yang paling sering disebut penggemar justru sikap dan pembawaannya. April dipersepsikan sebagai sosok yang rendah hati dan konsisten menjaga etika di depan publik. Di industri hiburan, citra personal seperti ini berpengaruh besar. Penonton merasa dekat, bukan sekedar mengagumi. Kedekatan inilah yang kemudian menjelma menjadi antusiasme masif saat kepulangan. Kepulangan ini berkembang dari momen pribadi menjadi sorotan nasional. Tidak ada agenda resmi berskala besar, namun realitas di lapangan menunjukkan situasi sebaliknya. Jalan dipenuhi massa, aparat bersianya, dan perhatian media meningkat tajam. Ini menandakan satu hal, posisi April di mata publik telah berubah. Ia tidak lagi dipandang sebagai kontestan, melainkan figur publik dengan daya tarik besar. Namun perubahan status ini juga membawa konsekuensi yang tidak ringan. Antusiasme besar selalu menyimpan potensi persoalan. Kepadatan massa menimbulkan kekhawatiran soal keamanan dan ketertiban. Meski niat masyarakat murni untuk menyambut, skala yang terlalu besar kerap sulit dikendalikan. Dalam situasi seperti ini, figur publik sering berada di posisi sensitif. Dipuja oleh banyak orang, namun juga rawan disorot jika terjadi hal yang tidak diinginkan. April berada di tengah kondisi ini, meski tidak pernah mengajak atau mengumumkan penyambutan tersebut. Menariknya, April memilih tidak banyak berbicara soal fenomena ini. Tidak ada pernyataan yang membesar-besarkan, tidak ada narasi euforia berlebihan. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian. Dalam situasi dengan perhatian tinggi, satu pernyataan saja bisa memicu tafsir beragam.
Namun keheningan ini justru memicu rasa penasaran publik. Mengapa fenomena sebesar ini dibiarkan tanpa penjelasan detail? Pertanyaan itu terus bergulir. Fenomena ini menempatkan April pada fase baru dalam kariernya. Ia kini dilihat sebagai penyanyi dangdut wanita dengan pengaruh nyata di luar panggung. Ketika kehadiran seseorang mampu menggerakkan massa lintas daerah, itu adalah indikator kuat popularitas. Namun popularitas seperti ini menuntut kedewasaan dalam bersikap. Publik akan menilai bukan hanya karya, tetapi juga keputusan dan konsistensi ke depan. Dukungan besar ini bisa menjadi kekuatan sekaligus tekanan. Basis penggemar yang solid adalah modal berharga. Namun ekspektasi publik akan terus meningkat. Setiap langkah akan diamati, setiap keputusan berpotensi menjadi sorotan. Banyak karier besar diuji justru pada fase seperti ini. Cara April dan timnya membaca situasi akan menentukan arah perjalanan berikutnya. Kepulangan April DA7 di Cirebon bukan akhir cerita. Lautan manusia yang menyambutnya adalah bentuk apresiasi yang jarang terjadi. Namun setelah keramaian meredah, pantangan sesungguhnya justru mulai. Publik sudah memberi perhatian penuh. Kini yang dinantikan adalah bagaimana April menjaga kepercayaan itu dan melangkah ke fase berikutnya tanpa kehilangan jati diri yang selama ini membuatnya dicintai.